Halo guys, saya Edward Bau. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Sinta. Jadi kami akan dijalan. Jadi guys, di sini kami akan menjelaskan tentang daun biogeokimia. Nah, daun biogeokimia itu terbagi atas 5 daun. Yang pertama, daun gas. Dan yang kedua, daun air. Yang ketiga, daun air. Yang keempat, daun susu. Dan yang kelima, daun fosfor. Tonton video kami ya guys. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang daun karbon. Nah, daun karbon ini merupakan bagian dari daun biogeokimia. Dan daun biogeokimia ini juga merupakan peredaran struktur kimia di lingkungan melalui komponen bionik dan kembali lagi di lingkungan. Nah, di dalam atmosfer itu terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Nah, CO2 ini dihasilkan dari hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami respirasi. Dan CO2 ini juga digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis. Dan setelah berfotosintesis akan menghasilkan oksigen yang dapat digunakan hewan manusia untuk bernafas. Nah, setelah itu hewan manusia tumbuhan ini akan mati dan akan digunakan oleh bakteri pemurah. Nah, lama-kelamaan bakteri pemurah ini akan berubah menjadi bahan bakar fosil atau minyak bumi. Nah, setelah itu bahan bakar fosil ini akan diolah lagi oleh manusia melalui proses pembakaran. Dan proses pembakaran ini menghasilkan CO2. Nah, kembali lagi dengan CO2 yang ada di air. CO2 yang ada di air ini akan menghasilkan asam karbonat yang rumus kimianya itu H2CO3. Dan asam karbonat ini akan memulai kembali melalui dan memulaikan dan menghasilkan bikarbonat dan karbonat. Nah, bikarbonat ini merupakan rumus kimianya yaitu CO3-2 dan karbonat rumus kimianya HCO3. Nah, bikarbonat dan karbonat ini merupakan bahan utama dari cangkang kerang. Nah, setelah itu bikarbonat dan karbonat ini akan menghasilkan cangkang kerang, dan cangkang kerang ini akan berubah menjadi batuan karbonat. Dan setelah itu batuan karbonat ini menghasilkan lagi CO2 dan kembali ke atmosfer. Nah, begitulah daun karbon yang berulang-ulang kembali. Terima kasih. Karbon secara lebih singkat atau melalui skema. Nah, bakteri itu akan menghasilkan gas karbon dan akan kembali lagi ke atmosfer. Nah, hewan dan manusia juga begitu. Hewan dan manusia ini akan melakukan respirasi dan menghasilkan karbon dioksida dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, kalau tumbuhan itu bisa menghasilkan karbon dioksida melalui respirasi. Juga bisa mengambil karbon dioksida dari atmosfer untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang akan digunakan
nitrogen atau N2. Nitrogen akan diserap oleh tumbuhan kolong-kolongan, yang dimana tumbuhan kolong-kolongan ini mempunyai bintik-bintik yang akan menyerap nitrogen tersebut. Bakteri Rhizobium, lalu bakteri Rhizobium akan mengubah nitrogen dari udara menjadi amonium atau NH4 dan proses ini disebut dengan fiksasi nitrogen. Lalu dekomposer atau bumi ini akan menguraikan sisa organisme menjadi amonium atau NH4 positif dan proses ini disebut dengan amonifikasi. Lalu nitrosomonas akan mengubah amonium atau NH4 positif menjadi nitrit atau NO2 negatif. Lalu nitrobakter akan mengubah nitrat menjadi nitrat atau NO3 negatif. Dan proses ini disebut dengan nitrifikasi. Lalu tumbuhan yang menyerap nitrat atau NO3 negatif untuk membentuk protein yang kemudian dimakan oleh tulang. Dan proses tersebut disebut dengan asimilasi. Kemudian bakteri akan mengubah nitrat menjadi nitrogen gas yang kemudian kembali ke atmosfer. Dan siklus ini akan menjaga keseimbangan nitrogen di alam. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Dadah. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang zat air. Nah, zat air ini sering dibilang dengan hidrologi. Nah, tahapan zat air itu ada 5. Yang pertama itu penguapan, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasasi, yang keempat bungkasan, dan yang kelima infiltrasi. Nah, pada tahapan penguapan itu terjadi
menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Anorganik itu hewan, anorganik air, tanah. Kemudian siklus fosfat dalam tumbuhan. Fosfat dalam tumbuhan dimakan oleh siput, hewan siput mati dan diurai oleh pengurai. Pengurai menghasilkan fosfat dalam tanah. Fosfat dalam tanah diserap oleh akar-akar atau fosfat dalam tanah mengalami pencucian sehingga menghasilkan batuan atau sedimentasi atau batuan baru, mengalami perampasan biologis sehingga membentuk batu-batuan atau gunung. Karena hujan menjadi pelapukan fosfat batuan sehingga menjadi fosfat dalam tanah dan diserap kembali oleh akar tanah. Ya begitulah daur fosfor yang berulang-ulang. Contohnya dari fosfat dalam tumbuhan dimakan oleh hewan, yaitu hewan siput yang herbivora, dan lalu setelah siput mati lalu diurai menjadi fosfat dalam tanah. Fosfat dalam tanah diserap oleh akar dari tumbuhan. Fosfat dalam tanah mengalami pencucian menjadi batu-batuan atau sedimentasi atau batuan baru, mengalami pengangkatan geologis sehingga menghasilkan gunung-gunung dan batu-batuan. Karena turun hujan mengalami pelapukan fosfat batuan sehingga turun lagi menjadi fosfat dalam tanah dan diserap kembali oleh tanaman. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya dari daur fosfor. Terima kasih. Halo guys, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang daur sulfur. Daur itu kan siklus, yang artinya lingkaran tidak pernah berhenti. Nah, di sini kan ada dua gambar. Gambaran di kiri adalah gambar yang bagusnya, dan gambar di kanan adalah gambar yang sekamatnya. Sulfur itu berupa suatu gas atau materi organik yang bisa diserap oleh tumbuhan dan hewan. Sulfur biasa ngomongin tentang erupsi gunung berapi, asap pabrik, dan hujan asap. Sulfur ini sudah diatmosfer secara alami dari letusan gunung berapi berupa gas H2S, 1 hidrogen sulfida, atau aktivitas mikroorganisme yang ada anaerob yang ada di dalam rawa-rawa. Nah, seperti kita lihat di sini ada bakteri. Bakteri ini bisa beraksi yang dinamai anaerob. Bisa juga menghasilkan sumber sulfur. Kalau erupsi gunung berapi bisa juga menghasilkan senyawa sulfat dan sulfida dan senyawa lain. Bisa juga dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pabrik-pabrik. Asap pabrik juga bisa menghasilkan senyawa sulfat dan sebagainya. Nah, di sini kan ada yang mengarah ke bawah. Kalau kita ke bawah bisa secara langsung digunakan sebagai bahan bakar sulfur. Seperti kita lihat juga di sini ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini akan mengalami pembusukan atau yang dinamai dekomposisi. Selama mengalami dekomposisi akan secara otomatis mengalami perubahan. Nah, sulfur ini dikatakan bisa melalui dari makhluk hidup yang sudah mati atau aktivitas alam dan juga asap pabrik dan juga gunung berapi. Sekian dari saya tentang sulfur. Terima kasih. Nah guys, inilah penjelasan kami tentang daur biogeokimia. Terima kasih.